Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama saya sampaikan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat ya, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita bisa bersua kembali dalam keadaan virtual eh, yaitu sidang meja hijau. Kemudian yang kedua, kita kembali ya kita biasakan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang sangat kita harapkan syafaat ataupun berupa pertolongannya nanti di yaumil akhirat nantinya dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, baiklah. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada dosen senior saya, walaupun pada saat itu dia memberikan nilai C kepada saya waktu masih kuliah. Dendam ya, dendam ya. Nggak Itu boleh. Bu Kurnia Unpa, SS M Hum ya, selaku penguji 2 pada sidang meja pada hari ini. Kemudian terima kasih kepada anak kami yang bernama Kurnia Faisal ya, dengan NPM 17110490 yang bertepatan juga sebagai anak bimbingannya Bu Kurnia pada saat dulu kerja praktek ataupun istilahnya PKL ya. Tentunya kita ya mungkin ini adalah pertemuan kita yang yang istilahnya yang paling akhir lah mungkin. Saya pun juga pernah masuk ke kelas Kurnia Faisal ya pada saat itu. Dan ini mungkin yang terakhir sama kita, yaitu ternyata kita berjumpa kembali dengan sidang meja hijau. Walaupun sebelum-sebelumnya beberapa semester yang sudah lewat kita nggak pernah jumpa lagi ya. Nah, jadi di seminar di presentase nanti di sini usahakan ya kamu tampil ya, sola. Jangan istilahnya banyak membaca. Kalau saya lihat tadi di slide itu sangat banyak sekali slide-nya. Jadi pada intinya pada ya presentase itu menampilkan ataupun menjelaskan gitu ya, menjelaskan konten daripada skripsimu ini, hal-hal yang yang terkait dengan penelitianmu ini, artinya yang kamu kuasai lah gitu. Jadi mohon sangat kami jangan kamu istilahnya putar ini baca ini. Itu nanti mengurangi nilaimu gitu ya, itu mengurangi nilaimu. Tapi ya walaupun istilahnya kamu menjelaskan satu halaman saja tetapi ya sudah merangkum semuanya, itu lebih bagus dan itu lebih tepat cocoknya kami bisa mengambil keputusan ya selayak atau lulus atau dan sebagaimana lah nanti kami membuat nilai untukmu. Jadi untuk itu ya usahakan kondusif, artinya komunikasi jaringan tetap normal buat nanti. Jangan nanti pada saat nanti sudah selesai seminar presentasi kemudian ditanya, kemudian biasanya mahasiswa itu kalau sudah ditanya nggak tahu, biasanya nanti agak putus gitu, nanti dibilang ini jaringan katanya, macam kemarin juga pengalaman langsung off, langsung lab ya, ini jaringan Pak tadi Pak katanya. Jangan kita istilahnya membuat suatu ya nggak nyaman gitulah. Jadi usahakan kita tetap di sini bersama, walaupun istilahnya kamu nanti tidak tahu ya, mungkin kamu belum sampai pemahamannya ke sana gitu. Jadi untuk itu yang kami harapkan sebagai penguji pertama juga penguji kedua pada sidang menjauh pada hari ini. Oke, baiklah, yang sesi pertama nanti saudara Kurnia Faisal mempresentasikan skripsinya. Kemudian nanti sesi yang kedua adalah sesi pertanyaan atau tanya jawab, boleh juga nanti berdialog atau sebagaimana lah nanti penguji menyampaikan ke Anda. Kemudian yang berikutnya nanti adalah ketiga ya, yaitu penutupan. Silahkan nanti Anda tutup dengan cara yang semestinya ya. Artinya ya bagaimana cara menutup yang sebenarnya juga itu nanti menggambarkan nilaimu ya. Itu nanti bisa dilihat dari akhlaknya ya. Jadi untuk itu yang sesi pertama saya serahkan forum ini, mungkin tidak usah lama-lama lah ya. Hanya mungkin 5 menit saja kamu presentasi sudah cukup, supaya kita tidak berlama-lama ya di dalam di udara ya, supaya tidak berlama-lama di sini, karena semua saya lihat ya, kita lihat aja siskonnya ya, Kurnia ya, Bu Kurnia pun lagi traveling dengan dengan bapak itu ya. Jadi saya pun sebenarnya mau cepat-cepat juga ini, tapi ya lebih bagus lah. Jadi nanti rekaman videonya pun saya nggak
Gak usah ya, kalau kelamaan nanti ya kapasitasnya semakin bertambah. Durasinya. Iya, yang penting kamu itu menyampaikannya topik yang kamu pahami. Kamu paham, jelaskan masalahnya, kemudian seperti apa penyelesaiannya, kemudian kesimpulan, itu saja. Oke, baiklah, saya serahkan forum ini kepada Kurnia Faisal untuk mempresentasikan skripsinya. Dipersilahkan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Saidi Ramadan Siregar selaku penguji 1 dan Ibu Kurnia Ulfa selaku penguji 2. Perkenalkan, nama saya Kurnia Faisal, NPM 17110490 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Budi Dharma. Ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perbandingan Metode Trend Project dan double exponential promoting dalam memprediksi stok vaksin COVID-19 pada Dinas Kesehatan Kota Medan. Selanjutnya, dalam bab 1 yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan itu membahas tentang proses penentuan stok vaksin pada periode yang akan datang. Yang sering menjadi masalahnya itu adalah perhitungan yang tidak pasti, bagaimana menentukan nilai pasti stok vaksin yang dibutuhkan apabila melakukan permintaan kepada pemerintah dan hanya berdasarkan penilaian subjektif dan jumlah masyarakat yang belum menerima vaksin saja, dan akibatnya vaksin yang tersedia seringkali sisa dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan atau tidak bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu perumusan masalah atau identifikasi masalah, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana meramalkan stok vaksin dengan menggunakan metode Trend Project dan double exponential, dan bagaimana mengukur tingkat akurasi serta bagaimana menentukan metode mana yang lebih baik antara kedua metode tersebut. Dalam batasan masalah ini ada beberapa. Yang pertama yaitu penelitian dilakukan di Dinas Kota Medan. Yang kedua, jenis vaksin yang akan diteliti adalah vaksin Sinovac. Serta data yang diinput adalah jumlah vaksin per bulan dari bulan Juli sampai bulan 2021 untuk setiap kategori vaksin. Yang keempat adalah output yang akan dihasilkan. Yang kelima, model analisis. Yang keenam, sistem yang akan dirancang, yaitu menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL serta database. Yang ketujuh, untuk mengukur keakuratan dengan menggunakan perhitungan mean square error. Dalam perumusan masalah hampir sama. Dalam perumusan masalah dalam tujuan penelitian ini hampir sama seperti perumusan masalah, yaitu untuk peramalan, untuk mengukur tingkat akurasi serta menentukan metode mana yang lebih baik di antara kedua metode tersebut. Manfaat penelitian ini adalah sebagai alat bantu untuk merencanakan vaksin yang efektif dan efisien, serta membuat instansi terkait mampu meningkatkan pengawasan terhadap jumlah dosis vaksin yang akan digunakan dan mengetahui hasil peramalan dengan tepat waktu, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam permintaan atau pendistribusian vaksin tersebut. Pembahasan untuk bab 2 yaitu kajian pustaka menggunakan sistem pendukung keputusan. Merupakan suatu sistem yang dapat membantu dalam permasalahan dalam meningkatkan efektivitas dalam tingkat efisiensi dalam mengambil sebuah keputusan yang lebih akurat. Selanjutnya yaitu peramalan. Peramalan yang proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan yang akan datang, yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang maupun jasa. Jenis peramalan dibagi 3 macam, yaitu peramalan ekonomi, teknologi, serta peramalan permintaan. Peramalan yang baik itu mempunyai beberapa kriteria yang penting, antara lain akurasi, biaya, dan kemudahan.
Metode yang saya gunakan adalah untuk memprediksi sebuah stok vaksin dengan metode trend project, yaitu suatu metode peramalan yang serangkaian waktu yang sesuai dengan garis tren terhadap serangkaian titik-titik data masa lalu, kemudian diproyeksikan ke dalam peramalan masa depan untuk peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Hasil dari trend project kemudian akan menjadi ramalan untuk periode mendatang. Yang kedua yaitu metode double exponential smoothing, yaitu metode satu parameter ini merupakan model linear yang dikemukakan oleh Brown dan digunakan pada pola data yang mengandung tren. Secara umum persamaan metode linear satu parameter Brown dinyatakan sebagai berikut seperti gambar tersebut. Dalam bab 3 yaitu metodologi penelitian, meliputi identifikasi masalah, pengumpulan data, wawancara, observasi, studi literatur, analisis data, penetapan metode, trend project dan double exponential smoothing, pengajuan, hasil pengujian, kok terjadi kesalahan apa. Selanjutnya yaitu sampel data. Sampel data yang diambil pada penelitian ini adalah dimulai dari bulan Januari tahun 2021 sampai dengan Juli tahun 2021, yang dimana data terdiri tanggal distribusi, tempat instansi pemerintah yang distribusikan. Adapun contoh sampel data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu instansi pemerintah Puskesmas Amplas, Puskesmas Belawan, Puskesmas Bestari, Puskesmas Bromo, Puskesmas Darussalam, Puskesmas Helvetia, Puskesmas Amplas, dan Puskesmas Belawan. Waktu pelaksanaan penelitian yaitu pada waktu kegiatannya yaitu persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, perancangan desain atau interface model struktur, database, form dan output. Selanjutnya yaitu coding, testing, dan implementasi. Analisis yang sedang berjalan saat ini yaitu terjadi kesalahan hasil penilaian peramalan vaksin karena melakukan peramalan masih menggunakan perhitungan kualitatif dengan cara melihat laporan dari data jumlah produk. Yang kedua yaitu mengolah data yang terlalu banyak Microsoft Excel dan tidak sanggup memberi informasi atau data tidak valid. Yang ketiga yaitu data masih disimpan dalam bentuk folder di dalam komputer kantor. Yang keempat, untuk pembuatan laporan harus direkap terlebih dahulu sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pelaporan. Yang kelima yaitu belum menggunakan database sebagai tempat penyimpanan data yang lebih efektif. Berikut adalah use case diagram dari aplikasi yang akan dibangun. Dimulai dari admin, selanjutnya ke login admin. Dari login admin itu, admin bisa mengolah data user, mengolah data instansi, data vaksin, data distribusi, serta logout. Analisis penerapan metode double exponential smoothing, yaitu data yang diambil dari 6 Februari sampai 10 Februari 2019. Dalam metode double exponential smoothing ini, yaitu berfungsi untuk mencari jumlah vaksin yang terjadi di instansi tertentu berdasarkan rekaman data yang ada di contoh. Ingin diketahui berapa jumlah komoditas yang ada pada bulan Oktober. Untuk menentukan jumlah vaksin pada bulan tersebut akan digunakan data rentetan waktu pada tanggal sebelum seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu analisis penerapan metode trend projection. Perhitungan prediksi jumlah vaksin dengan menggunakan metode trend projection dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya yaitu analisis pencarian margin error dengan menggunakan metode mean square error.
untuk menghitung hasil perhitungan metode double exponential smoothing langsung dihitung dari hasil peramalan yang ada pada perhitungan metode DES. Dengan mencari selisih dari data sistem dan data ramal, mengabsolutkan nilai selisih untuk menghilangkan nilai sistem, kemudian mulai menghitung MSI-nya. Berikut gambar tampilan logit admin dan pimpinan. Selanjutnya tampilan input data user. Selanjutnya tampilan input data vaksin. Tampilan input data istasi. Selanjutnya tampilan input data parameter dan project. Dan selanjutnya tampilan input data parameter double exponential smoothing. Dan selanjutnya tampilan output data user. Selanjutnya lagi tampilan output data vaksinasi atau customer. Selanjutnya tampilan output data instansi pemerintahan yang ada di kantor. Dan selanjutnya yaitu tampilan output data distribusi vaksin. Didistribusikan kemana vaksin itu terdapat di tampilan output tersebut. Dan selanjutnya adalah tampilan output hasil peramalan track project yang udah dihitung peramalannya di file yang ada di bab 4, karena belum saya lampirkan di slide di sini. Selanjutnya adalah tampilan output hasil peramalan double exponential smoothing, perhitungannya juga ada di file dan belum saya lampirkan di slide ini untuk cara perhitungannya. Dan sekian Pak, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya persilahkan kepada penguji 2, yaitu Ibu Kurnia Ulpa, SS M.Hum. Silakan, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak penguji 1, juga kepada Kurnia Faisal atas penjelasannya. Nah, yang pengen saya tanyakan, Yuk. bagaimana sistem yang berjalan di Dinas Kesehatan tersebut? Karena tidak ada Abang lampirkan di situ kan, sistemnya seperti apa, sehingga Abang ingin meramalkan prediksi stok untuk vaksin ke depannya. Bagaimana sistem yang dipakai di sana? Apakah manual atau sudah komputerisasi? Sudah terkomputerisasi. Tetapi masih juga ada kesalahan dalam perhitungan pendistribusiannya juga, Bu. Sistem komputerisasi yang dipakai di sana gimana, Bang? Berbentuk Word juga. Word atau Excel? Iya. Nggak jelas, data Abang nggak valid. Datanya nggak valid, ya. Nggak nyambung dari bab 1 pendahuluan sama bab 4 analisanya. Ya, itu. Terus sekarang gini, dari rancangan yang Abang buat, apa kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya dapat digunakan untuk ramalan jumlah vaksin periode yang akan datang, Bu. Sudah pasti, udah bisa. Tapi perlu juga diuji lagi dengan metode-metode yang lain untuk lebih optimal. Jadi rancangan yang Abang buat belum bisa maksimal nggak berarti ya? Iya, masih belum. Oke, apa sih harapan Abang dalam sidang ini? Ya, yang diharapkan ya untuk pertama agar lancar dalam persidangan ini serta dapat lulus dengan nilai yang alhamdulillah. Soalnya keluarga udah berharap semua agar tidak mengulang lagi karena dulu udah sempat pindah kampus juga. Oh ya, yang kemarin kan kalau nggak salah Abang sama Mem tapinya harusnya tamat tahun lalu atau tahun ini? Enggak, yang sebelumnya saya pernah kuliah di UMN, ngambil jurusan manajemen. Dikarenakan
waktu itu abang mau kuliah di luar negeri, jadi biaya saya untuk lanjut UMN saya alihkan untuk abang saya dulu. Jadi saya sempat berhenti, yaitu kepikiran untuk kuliah lagi, karena di prinsip saya kalau nggak ada tamatan kerjaannya pasti ya gitu-gitu aja, kerja berat atau apa gitu. Oke, sekarang saya tanya, menurut abang valid nggak skripsi yang abang buat ini? Layak nggak sih? Insya Allah layak. Dari mana layaknya? Meskipun- Datanya aja meskipun- kurang. Iya, meskipun masih ada kesalahan atau data-data yang belum valid keseluruhan. Harusnya kan waktu sidang itu udah valid semua. Yang ditanya tinggal mempertahankannya aja. Ketika ditanya, abang udah tinggal mempertahankannya aja. Karena masih kurang sih datanya. Gimana Bapak penguji Iya. 1? Betul itu. Iya, Bu. Aja Bapak. Iya, iya. Oke. Jadi harapan kamu sama saya apa Bang? Udah dikasih Kalau saya- kelancaran itu. Kalau saya melihat skripsinya belum layak. Belum layak karena data yang abang lampirkan belum valid, terus kemudian bab 1 abang latar belakang masalah dengan analisa masalahnya belum sinkron. Nah itu. Mana harusnya waktu sidang itu udah beres semua. Jadi ketika ditanya sama penguji sudah ada semua jawabannya. Yang ditanya ini Bu bisa dilihat di halaman sekian, ini Pak, ini begini-begini ini Pak, kan gitu. Iya. Nah, Soalnya kemarin itu terkendala sama pembimbingnya, Bu. kenapa pembimbingnya? Kemarin kan setiap saya kirim file, saya minta penjelasan bahwasannya jika ada yang salah, tolong kirimkan file saya ulang serta tandai bagian mana yang salah biar saya perbaiki. Dan di situ tidak ada lampiran timbal baliknya, Bu. Disitulah saya mulai bingung. Sempat nyangkut juga beberapa bulan gitu. Kalau gitu, Pak Saidi gimana? Masih bisa sidang ulang? Masih, Bu, masih. Masih ya? Tahu, jangan, Oke. janganlah, Bu. Untuk mempersingkat waktu biar cepat juga sama Bapak penguji 1, untuk saya nanti dipending ya nilainya atau diuji ulang lagi ya Pak Saidi. Iya, iya, Bu, iya, Bu. Jadi ya nanti karena data abang belum lengkap, ya data abang belum valid, jadi belum bisa kalau saya data abang itu belum lengkap, skripsi abang belum komplit. Ya, mohon maaf ya kalau misalnya saya pending, ya mungkin abang susulan sidang berikutnya ya Pak Saidi. Sidang ulang, Bu, tahun 2022. Aduh, tahun lagi. Udah ini pun sidang terakhirnya, Bu. Kemarin Masa? udah daftar sidang di akhir tanggal. Ada pula 30, sidang Bu. terakhir. Enggak lah, kemarin kan ada sidang. Yang kemarin pun bilangnya sidang terakhir. Semua sidang terakhir. Enggak, pendaftarannya kata Pak Imam terakhir tanggal 30 dan di malam itu juga lah saya ngebut, Bu. Kan ya gitulah. Kalau saya rasa belum layak. Nanti itu gimananya Pak Saidi lah yang lebih layak lagi untuk menilai secara komplit ya. Oke, saya rasa itu aja Pak. Saya masih pending, belum bisa Jangan pending, Bu. setuju. Alah. Oke, baik, terima kasih kepada Oke. Ibu Kurnia Ulfa. Saya SS. izin dulu ya, Ya, Pak Bu, Saidi ya. Saya Ya. pamit ya. Maaf ya Bang Faisal. Nanti sampai ketemu lagi di sidang berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Janganlah, Bu. 3 kali, Bu. Oke, baik ya. Terima kasih kepada Ibu Kurnia Ulfa, SS Infom, selaku penguji 2 pada sidang ataupun ujian skripsi pada hari ini. Kurnia Faizal ya. Ya, Pak. Apa namanya?
bertepatan juga tentang SPK, karena memang SPK ini ya decision support system itu memang Iya. dia sangat, ya setiap tahun itu dia selalu merajai gitu ya, dia selalu banyak, Iya. di mana-mana judul tentang SPK itu sangat banyak diminati. Karena apa? Mungkin dia memberikan suatu alternatif ataupun suatu kebijakan ketika ada permasalahan yang muncul di suatu organisasi, kan gitu dia. Jadi makanya SPK ini adalah pilihan yang tepat. Nah, nah, eh, iya memang sangat bagus ya SPK ya. Tetapi kadang beberapa mahasiswa itu tidak menempatkan SPK itu sesuai dengan porsinya gitu ya. Artinya ada kemarin juga melakukan penelitian hanya untuk memilih 5 karyawan saja di perusahaan biasa itu menggunakan SPK. Nah, dan beberapa topik lainnya gitu yang sangat istilahnya nggak usah pakai SPK pun bisa dong. Bisa kita lihat gimana misalnya untuk memilih karyawan terbaik gitu ya, bisa kita melihat dia ini condong bagus atau gimana gitu. Itu sebenarnya langsung bisa dinilai oleh ya katakanlah leader yang di perusahaan itu ataupun di organisasi itu. Nah, yang menariknya lagi di skripsi ini saya lihat ya seharusnya di sini memang ya bagus sih saya lihat, karena apalagi wah, ini yang lagi viral ya, masalah vaksin ya, masalah vaksin, persediaan vaksin gitu ya. Cocok, kamu sangat bijak mengambil objeknya ini saya rasa memang cocok gitu ya. Artinya kamu ya lebih sigap gitu ya membuat sebuah topik tentang SPK berkaitan dengan kasus ya ataupun istilahnya masalah kesehatan yang dihadapi oleh ya katakanlah mancanegara semua ya, kita semua kena gitu ya. Jadi sangat bagus saya rasa yang ini. Tetapi memang ya objeknya sudah tepat. Yang menjadi permasalahan adalah ketika kita menuliskan sebuah skripsi gitu ya, menyusun sebuah skripsi ya paling kendalanya di sana. Artinya relevansi ya ataupun ya katakanlah data yang didapatkan di lapangan ya tidak sesuai dengan data yang kita buat di dalam skripsi yang kita tuliskan dalam skripsi ini gitu. Itu banyak sekali terjadi kalau di SPK, dan biasanya apalagi kalau misalnya surat-suratnya dan semuanya itu tidak lengkap gitu. Makanya ditanya, kok bisa kamu menentukan alternatif seperti ini, kok bisa kamu menentukan kriteria seperti ini. Ternyata ya mereka banyak membuat ya itu saya buat, saya asumsikan katanya, dan itulah dia. Oke, baiklah. Saya itu mungkin pengantar ataupun istilahnya saya hanya berdialog saja, bahwasanya kamu istilahnya di dalam topik SPK ya ataupun decision support system, sebuah pengambilan keputusan ya, dimana ya keputusan itu yang paling terbaik dan yang paling baik, yang paling terbaik di antara yang paling baik. Sebenarnya itu dari konsep dari SPK ini, memilih yang memang betul-betul terbaik gitu ya. Nah, saya tanya yang pertama, kamu mengambil judul ini itu pasti ada faktor masalahnya. Coba kamu jelaskan masalahnya apa. Permasalahan itu saya terinspirasi waktu melihat berita tentang adanya COVID yang dijual belikan atau surat-suratnya gitu. Dan di situ pastinya ada kesalahan dalam atau ketidakakurasian tentang pendistribusian jumlah vaksin sama yang ingin divaksin. Contohnya seperti di daerah saya, data yang mau divaksin itu tidak sesuai dengan jumlah vaksin yang didistribusikan. Maka dari itu saya ingin meneliti tentang stok vaksin, apakah bisa diprediksi untuk
bulan selanjutnya biar tidak terjadi kesalahpahaman atau ketidaksinkronan tentang pendistribusiannya, agar tidak disalahgunakan sisa-sisa vaksin itu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, baik. Yang kedua, tujuannya ini apa sebenarnya? Tujuan dari kamu membuat penelitian ini. Jadi kalau tujuan itu sebenarnya gini, feedback ataupun umpan balik ke kita itu apa? Ke kamu lah istilahnya. Jangan nggak usah lah kamu. Apalah tujuannya kamu membuat topik kayak gini gitu. Tadi kamu menceritakan tentang masalah. Oke lah, itu seperti itu masalah yang kamu uraikan. Kalau tujuannya bisa nggak kamu menjelaskan seperti apa tujuanmu mengambil topik ini? Tujuan saya itu biar tidak ada penyalahgunaan yang tidak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi pendistribusiannya itu antara permintaan sama jumlah yang divaksin itu sesuai. Jadi dengan data yang valid seperti nama-nama yang akan divaksin itu udah terdaftar dengan jumlah sekian. Berarti tujuanmu itu mengakumulasikan lah ya, mengakumulasikan ya. Iya, Iya, mengakumulasikan. menghitung ataupun memprediksi gitulah ya. Itu kan tujuan itu yang kamu barusan jelaskan kan seperti apa namanya manfaatnya itu saya baca dia itu manfaat, karena manfaat itu sudah ya ke masyarakat lebih mudah gitu kan, lebih nyaman untuk mereka gitu. Oke, baik, saya rasa di bagian masalah dan tujuan kamu bisa menjawab atau menguraikannya ya. Kemudian saya lihat juga tadi di sana kamu sampaikan tadi di lapangan itu ataupun istilahnya di puskesmas atau dan sebagainya, mereka itu masih menggunakan perhitungan kualitatif. Perhitungan kualitatif ini maksudnya seperti apa? Kualitatif Masih menggunakan perhitungan kertas atau perhitungan menggunakan Excel atau komputer, atau sudah istilahnya memang sudah tersentral atau menggunakan sebuah sistem? Seperti apa dia? Tadi ada saya baca tadi. Oh ya, yang di puskesmas itu seperti menggunakan Office gitu Pak, Microsoft Word itu kan, data yang udah terdata itu dimasukkan ke Excel. Jadi untuk jumlah yang udah divaksin nanti masih menggunakan manual, kayak pencatatan manual, nanti disetorkan ke kantor, dimasukkan ke file Office-nya atau Excel-nya. Oke. Jadi masih menggunakan datanya agak ribet, nggak langsung gitu loh Pak. Oke, baik. Jadi, oke, saya coba dulu diskusikan lagi balik. Jadi ini sebenarnya permasalahan yang terjadi ini ataupun birokrasi yang terjadi ini ataupun masalah yang terjadi ini bukan dari pusatnya. Ini misalnya vaksin mau turun, kan turun dulu ke kota gitu ya, atau ke provinsi. Dari provinsi turunlah dia ke kabupaten. Dari kabupaten kemudian turun dia ke kecamatan. Dari kecamatan turun ke kelurahan, dari kelurahan turunlah ke desa, dari desa turunlah ke dusun. Kemudian permasalahannya ini di titik mana dia yang dimaksud pendistribusiannya itu tidak jelas gitu. Di titik mana? Apakah dari pusat sesuai yang saya jelaskan tadi? Di mananya permasalahannya? Di titik mana? Di titik lurah, di titik desa, di titik kecamatan, atau di mana masalahnya? Karena saya lihat tadi di situ ada tadi di Belawan, puskesmas Belawan, puskesmas Bromo, puskesmas seperti apa penjelasannya? Kalau misalnya di Belawan itu berarti kan dia ya mungkin kecamatan Belawan atau seperti apa gitu. Di titik mana dia jadi masalah? Pendistribusian itu di titik kecamatannya. Di situ yang jadi permasalahan. Iya. Jadi kalau di situ udah tidak sesuai dengan jumlah yang diterima sama jumlah yang distribusikan, pasti dikantorkan menggunakan data
yang saat itu juga. Oke, baik. Kemudian itu yang kamu buat tadi sampil data itu, kenapa seperti itu datanya? Kenapa bervariasi? Ada yang di Belawan, ada yang di Bromo, ada yang ya berpisah-pisah gitu. Itu untuk pengembangan untuk pengembangannya, Pak. Jadi kita menggunakan beberapa data dari beberapa puskesmas. Baru kita analisa atau kita apa namanya itu? Kita analisa serta kita ramalkan gitu kan dengan metode yang saya gunakan ini. Makanya jadi untuk menggunakan metode ini saya menggunakan beberapa data dari setiap tempat, Pak, atau setiap puskesmas. Iya, itulah yang menjadi saya ambigu juga. Bingung saya, bervariasi saya lihat data itu kamu, sehingga kamu itu kamu pun sebenarnya bingung data apa yang mau kamu masukkan situ. Gini aja lah saya tanya. Itu data itu kamu dapatkan dari mana? Bagaimana kamu cara mendapatkan data tersebut? Data yang dari puskesmas tadi. Apakah kamu mengunjunginya langsung ke tempat terkait atau bagaimana? Untuk bagian yang dekat-dekat seperti kayak Kampung Baru, daerah situ, saya pengunjungan. Untuk daerah yang jauh-jauh seperti Belawan, saya menggunakan searching, Pak. Oh, menggunakan media lah ya, media sosial ya. Iya, untuk Oke. yang jauh-jauh. Eh, Kalau yang terdekat kamu melakukan langsung observation ataupun pengunjungan langsung Yes, Pak. ke suatu lokasi ataupun yang dimaksud. Kamu tanya siapa di sana? Di bagian puskesmasnya kamu tanya atau siapa yang kamu hubungi? Saya pertama nanya bagian yang di luar, itu diarahkan ke dalam bagian kurang tahu bagian apa. Oke. Untuk Diarahkan menguatkan ke dalamnya. Iya, untuk menguatkan datamu bahwasanya kamu melakukan pengunjungan ke sana, ke tempat-tempat yang mungkin kamu rasa itu adalah sangat dekat, ada nggak yang bisa kamu lampirkan ya untuk menguatkan datamu itu bahwasanya kamu melakukan kunjungan ke puskesmas tersebut. Untuk kunjungan ada di tabel ya. Maksud saya gini, ada nggak istilahnya inilah contohnya, ada nggak kamu melakukan dokumentasi pada saat kamu melakukan ya pengunjungan, kamu dipoto berdialog dengan yang kamu tanya, ada nggak yang mempotret ataupun ya itulah mungkin menguatkan datamu untuk ada ya bahwasanya kamu data yang kamu buat di skripsi itu memang benar-benar data yang kamu lakukan secara ya berdialog ataupun berdiskusi dengan pihak terkait gitu. Ada nggak dokumentasimu gitu aja lah, dokumentasimu ada nggak? Dokumentasi nggak ada, Pak, cuman menggunakan wawancara gitu. Iya, wawancara berarti Saya kan catat, iya, saya catat itu di buku. iya, wawancara dan catatan. Tetapi pada saat kamu wawancara itu tidak didokumentasi. Iya, Tidak ya? tidak memfoto atau apa gitu. Iya, baik. Jadi kalau sudah seperti itu kan istilahnya berkas pendukung tidak lengkap gitu, walaupun istilahnya kamu membuat sebuah penelitian ya, kamu langsung pengunjungan tetapi datanya tidak lengkap, tidak disertai dengan pendukung, salah satu contoh lain dokumentasi. Itu sangat penting ya. Oke. Kemudian saya tanya selanjutnya, ada saya tadi baca juga masalah peramalan gitu ya. Ujung-ujungnya ataupun tujuanmu ini adalah mampu kamu meramalkan gitu. Jadi meramalkan itu ataupun prediction ya, artinya yang bisa ya menduga-duga lah istilahnya, bisa kamu menduga-duga seperti apa nanti ya, persediaannya gitu ya, bagaimana nanti. Oke. Yang saya tanya di sini, peramalan apa saja yang kamu lakukan di sini terkait dengan penelitianmu ini? Peramalan
pertama ramalan jumlah yang akan didistribusikan. Terus itu tentang biaya. Setelah itu saya cari dulu, Pak. Gini, ini saya tanya aja langsung nih. Tadi ada saya baca tadi di kajian pustaka kamu, peramalan itu terbagi 3. Peramalan yang pertama apa? Peramalan yang pertama apa? Oke, tak bisa jawab ya. Belum menghafal. Iya, itu peramalan ekonomi, teknologi dan permintaan. Iya, tadi saya lihat ya. Itu nggak bisa kamu jawab. Iya, Pak. Kemudian database yang kamu gunakan sini jenis database apa? Database MySQL, Pak. Oke, kemudian bahasa pemrograman untuk membangun sistem ini menggunakan bahasa pemrograman apa? Menggunakan PHP. Desainnya menggunakan HTML. Oke, baik. Kemudian apa itu database? Database itu sistem manajemen database rasional berbasis SQL. Ya, database itu apa? Database kumpulan data yang disimpan secara sistematis yang dapat diolah menggunakan perangkat lunak atau software. Coba dulu buat database satu. Cara membuat database bagaimana kalau di MySQL? Disampaikan aja, misalnya bagaimana cara membuat, perintahnya bagaimana? Create database. Ya, perintahnya. Iya. Cara untuk membuat tabel, Create table ya. Cara menginsert data ke dalam tabel, cara menyeleksi tabel untuk menampilkan isi tabel, fieldnya, datanya ada enggak, bagaimana cara perintahnya untuk menampilkan isi tabel. Select bintang from nama tabel. Kemudian apa itu use case? Use case, Pak. Use case nggak tahu saya, Pak. Use case itu apa? Di dalam program ini itu berapa case yang kamu buat? Use case itu gambaran atau presentasi ya, Pak, dari interaksi yang terjadi. Yaitu diagramnya, Pak, user diagram. Iya. Ada berapa case yang kamu buat di dalam sistem yang kamu bangun ini? Ada berapa case? Nggak tahu juga, kan kamu yang membuat aplikasinya, sistemnya kamu yang buat, masa nggak tahu? Ada namanya case login, ada case namanya apa lagi? Use. Waduh, kamu nampaknya nggak konsentrasi. Admin user. Oke, baiklah Faisal, saya sudah mendapat gambaran ya bahwasanya kamu belum layak lah menjadi seorang sarjana, karena saya tanya tak ada yang bisa kamu jawab ya, mungkin masalah tujuan dan semua saya perjelas lagi tadi ya, apa yang saya tanya kamu jawab melenceng. Tadi saya perjelas juga. Tadi sudah ditanya tentang masalah tujuan, oke, bisa kamu menjawabnya. Kemudian ditanya tentang peramalan, karena tujuanmu ini adalah untuk meramalkan ataupun memprediksi.
ditanya ada berapa di kajian pustakamu, kamu pun tak bisa menjawabnya. Lantas saya juga yang menjawab, yaitu peramadan ekonomi, teknologi permintaan. Kemudian juga tadi perintah-perintah dalam SQL, perintah-perintah SQL dengan menggunakan database MySQL pun kamu masih minim. Kemudian juga ditanya tentang use case, ya kamu nggak tahu. Bahkan use case-mu itu kalau saya lihat itu adalah tidak benar ya, karena tidak sesuai dengan simbol-simbol yang ada di ya sesuai dengan simbol yang ada di use case ya, nggak ada di situ use case. Jadi use case itu kan menggambarkan perilaku pengguna terhadap suatu interface program. Jadi itu dia. Jadi kita tahu bahwa itu kan pasti kita ketahui orang kita yang buat. Berapa case ya, berapa yang digunakan, berapa case si pengguna itu melakukan interaksi dengan interface. Makanya kita ya pasti kita tahu lah. Misalnya interface apa, login gitu kan. Kemudian misalnya adalah ini itu aku mau apa? Pertanyaan terakhir saya tanya sama kamu. Programnya ini jalan atau tidak? Jalan, Pak. Jalan. Programnya ini kamu yang buat atau tidak? Jujur program bukan saya, Pak. Oke. Yang membuat program ini siapa? Teman kawan saya, Pak. Teman kawan kamu itu siapa? Abang Victor. Hah? Bang Victor. Abang Victor itu di mana? Di kampus ini atau di tempat lain? Enggak, Pak. Udah nggak kuliah lagi, Pak. Udah lulus dia. Kemudian berapa biaya yang kamu sediakan untuk membuat program ini? Ini jujur-jujur aja biar saya bisa tahu memberikan nilaimu. Kalau kamu ingin lulus, katakan aja sejujur-jujurnya. Untuk programnya 1,5, Pak. Untuk Karena masih iya. Untuk programnya 1,5. Itu website ya. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, itu program kapan selesainya? Terakhir atau sudah ada? Artinya berapa lama dia pengerjaannya? Masih terakhir, Pak. Kamu sudah selesai bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, kemudian programnya terakhir dikasih. Iya, Pak. Pertanyaan selanjutnya, ini skripsimu ini kamu ikut pelatihan atau kamu buat sendiri atau kamu menempah? Pelatihan, Pak. Pelatihan. Pelatihan Iya. sama Kita siapa? bantu sama kawan sekelas kayak Arigi Sinaga, tata caranya ini gimana, ini tuh gimana, apa yang perlu Berarti dipakai. kamu buat sendiri juga lah ya, tapi dengan bantuan kawan. Iya, Pak. Apakah itu ada biayanya? Tidak, Pak. Oh, berarti kamu Bantuan, Pak. kerjasama dengan kawanmu ya, Iya. membuat skripsimu mulai dari bab 1 sampai dengan bab berapa? Sampai bab 4, Pak. Bab 4 atau bab 5? Iya. Sampai bab 4, bab 5 saya buat sendiri. Bab 5 kan itu kesimpulan dan saran. Bulan sarannya, Pak. Coba kamu urutkan dulu. Bab 1 apa? Pendahuluan. Bab 2 apa? Tengok aja ke sini. Faisal, ngapain kau tengok-tengok ke sana? Ini kan udah aduh. Coba mana nih? Kemudian, Pak. Bab 2 apa? Waduh, ngeroli kau. Kajian pustaka. Bab 2 kajian pustaka. Bab 3 apa? Metode penelitian. Bab 4 apa? Bab 4 Analisa. Waduh, kamu nggak hafalnya. Analisa dan hasil. Bab 5 apa? bab 5 kesimpulan dan saran. Oke, ya. Ini skripsi
kamu kerjakan mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5. Dengan yang sempurna kamu kerjakan bab 5 aja. Kemudian program kamu menempah 1,5 juta. Benar itu ya? Iya Pak, jujur saya Pak. Iya. Iya, Pak. Ya saya lebih suka yang jujur. Dan orangnya itu siapa tadi? Bukan dari kampus ini ya? Iya bukan Pak, Iya. Namanya siapa tadi? Victor. Victor marga apa? Gak apa Pak, gitu aja namanya. Victor tinggal di mana? Tinggal di daerah Pajus Pak, Pajak Usuk. Marga Siregar. Ah, Iya, daerah dah. sana. Gawat kau ini. Menteng-menteng awal marga Siregar kau bilang dia. Iya Pak, biniku pun juga Siregar Pak. Gak jelas kau. Ini mencoret nama baik marga Siregar ini. Oke. Iya Pak, Kamu sudah menikah? udah Pak, alhamdulillah udah. Udah berapa anakmu? Belum Pak, Insya Allah bulan 1 lahiran Pak. Kamu sudah menikah berarti? Udah Pak, Di rumah sendiri? di rumah ini baru pindah kami Pak, rumah bagi dua sama mama kan. Jadi kami masih buat rumah tepas gitu aja. Rencana mama mau ngambil perumahan. Jadi orang tua mamamu sekarang di mana tinggalnya? Mama masih di sini, tapi untuk tahun depan mau ngambil perumahan Pak. Jadi udah pisah sama mama gitu. Iya, Kenapa kau pisahkan tapi sama? masih Kenapa nggak berpisah? pisahkan sih Pak, tapi bukan berpisah. Soalnya kan nanti nggak enak juga kalau satu rumah, kan udah tanggung jawab laki-laki Pak. Kalau nanti dikumpulkan satu rumah sama mama, kalau nggak cocok kan nggak enak. Lebih bagus dipisah, tapi sering berkunjung karena kan silaturahmi itu penting. Kata mama pun masih tanggung jawab saya juga. Jadi istri samamu. Jadi sama saya. Kita privat aja lah ya. Maksud saya mungkin yang Iya. tadi udah selesai saya uji. Nanti kalau itu saya tanya nanti kamu nggak lulus. Nah, mudah-mudahan lulus lah Pak. Soalnya Iya, kan iya kamu. ini rencana kalau Ah, lulus saya mau ke Papua Pak. ya nggak ada Udah ditunggu paman di sana. nggak ada urusan itu. Ah Pak. Gini lah, gini apa namanya? Ya mungkin perjalanan hidupmu saya lihat ini ya untuk membuat skripsi ini kamu mengeluarkan biaya yang sangat besar gitu ya. Apalagi tadi bocorannya Iya. juga uang wisuda juga 2.700.000 ya. Kemudian program 1,5 juta dan juga ya biaya-biaya yang lain. Dan kamu kerja Dan apa? Kerja apa bulan- kamu? Kamu kerja apa? Belum lama saya ujian kerja Pak. Hah? Bulan 8 kemarin udah nggak kerja lagi karena perusahaan bangkrut serta bosnya gimana ya? Bosnya itu nggak menceritakan seorang bos. Nggak menceritakan seorang bos. Iya, dia suka bentak. Dia kan Islam juga, ikut pengajian juga, tapi tata cara pemimpinannya itu kurang kayak Perusahaan kepada apa? karyawannya. Perusahaan apa? Perusahaan PT Adiluta Sarana, sistem kayak booking demam berdarah, kayak COVID juga bisa, terus apa namanya itu basmi rayap, pokoknya sistem hama gitu, pest control. Oke. Jadi sekarang pendapatan dari mana? Pendapatan masih kerja serabutan sih Pak, alhamdulillah ada proyek juga depan rumah, suruh buat pagar, buat pondok. Nanti bulan 2 saya mau diajak kawan ke Rantau Prapat untuk cari modal berkebun. Oh, Untuk sekarang saya juga buat ternak ayam juga. buat ternak ayam, buat kandangnya atau gimana? Beternak ayam. Oh, gitu ya. Berarti istri masih bisa dibiayai lah ya, masih bisa ditanggung lah ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah udah tanggung jawab laki-laki, harus siap lah.
Ya, ya salah satunya juga mama kita juga tanggung jawabnya juga lah. Iya, orang tua kan masih, untuk laki-laki kan kewajiban kan. Kalau Kemudian orang perempuan tua laki-laki masih ada. udah bercerai Pak, saya ditinggal dari SD kelas 1. Hmm. Jadi orang tua yang laki-laki menikah lagi. Menikah lagi, cuman mama juga menikah lagi sama orang Siantar. Jadi pindah ke Siantar untuk beli perumahan gitu ya. Enggak, di Medan juga, soalnya bapak kan kerjanya di kebun, jadi pulangnya sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Oke. Eh, karena kamu apa namanya dipisah, apa namanya iswal apa orang tua berpisah, ada nggak yang kamu rasakan sesuatu yang menyedihkan ketika Jadi Pak, uh, mana jadi sedihnya? jika ditanya kawan kan, waktu pisah, mama keluar negeri dan nggak tahu di mana dan nggak ada kabar beberapa tahun. Hmm. Yang sedihnya itu ditanya bapakmu di mana, mamamu di mana. Jadi jawab apa? Cuman diem aja. Sampai sekarang pun kadang ada yang nanya bapakmu siapa, nggak saya kasih tahu Pak. Di Medan paling cuman beberapa orang yang tahu nama bapak saya. Jadi saya mau bertanya lagi. Eh, mungkin seperti itu sedihnya kepada kedua orang tuamu. Ada nggak kamu tadi pamit sama kedua orang tuamu ketika ingin sidang meja hijau ini? Ada, dari semalam saya kasih tahu. Itu tadi pagi mama ke Alpala bantu ibu untuk dimasak. Saya ke sana dulu sebelum sholat Jumat. Al-Falah mana ini? Habis sholat Jumat, Al-Falah Medan, warung Olimpia. Di Olimpia. situ ibu angkat. Oh. Iya, ibu angkat mama. Ke ayahmu ada nggak Ya, kamu sebelum pamit? Ayah kandung ya. ayah nggak ada kabar Pak, malahan dapat kabar saya nggak diakui anaknya. Ayah kandungmu sekarang berada di mana? Di Jawa Timur, desa Sanggar, masih hafal jalannya. Dan nanti kalau pulang kampung silaturahmi tetap. Kemudian ayahmu itu apa namanya? eh, pada saat dulu kamu menikah, apakah dia menjadi walimu? Nggak mungkin jadi wali Pak, soalnya dihubungin nggak bisa, dimintain nomor telepon nggak dikasih. Jadi mulai dari SD sampai saat ini tak pernah berjumpa dengan ayah ya. Pernah berjumpa SMA kelas 2, saya datang. Ke Jawa Dalam Timur. setahun itu ada beberapa kali. Disitulah dibilangnya kalau kemari jangan sering-sering. Dalam hati saya kan datang bukannya minta uang, cuman silaturahmi, kangen aja. Kok dibilangnya kayak gini? Semenjak itu saya nggak mulai ke sana. Ke Jawa Kalau ke Timur. sana pasti lebaran aja. Ke Jawa Timur ya, Iya, Jawa Timur, Banyuwangi. Banyuwangi. Di sana pun udah ada keluarga barunya lah ya. Udah dua anaknya udah. Ayahmu umurnya berapa? Kalau sekarang sekitar 54, 55. Kalau mama? Nama 41. Ada nggak sesuatu yang kamu zikirkan sama mereka? Walaupun ya mereka tidak, mungkin kamu bilang itu keluar dari lisanmu lah. Mereka gak sayang samamu. Ada nggak sesuatu yang kamu persiapkan untuk mereka gitu, untuk apa seperti apalah gitu kan? Kalau untuk mama tiap hari ada tentang semuanya. Kalau ayah cuman mikirnya semoga ingat sama anaknya gitu. Ingat sama anaknya ya. Jangan, ya ingat sama anaknya aja saya udah senang kali, apalagi bisa ngobrol bareng atau telepon-teleponan gitu. Oh Kalau kali ini kan miskomunikasi. iya, Kalau iya. maafnya kan kalau udah nggak ada, jelas nggak ada. Kalau ini kan masih ada. Apa salahnya lah minta nomor telepon dikasih biar ngobrol sejenak. Iya. Kemudian mungkin
ya broken home lah, mulai dari SD gitu ya kan. Kemudian kamu sudah membuat keluarga baru atau new family gitu ya. Menurut kamu Ya, apa yang kamu rasakan itu memang sakit gitu ya, sedih gitu ya. iya. Terpikir nggak kamu Yang nanti, jelas, ya, terpikir nggak kamu nanti gimana menjadi keluarga yang bagus, kamu bisa menata keluargamu, tidak berantem, supaya tidak cerai. Terpikir nggak kamu itu melihat itu semua? Karena kan menjadi pelajaran juga sama kamu jadinya kan untuk keluargamu ini. iya. Oh, dalam prinsip saya kalau udah nikah sekali-sekali jangan saya bercerai, karena kasihan sama anaknya, kan saya sendiri udah korban dari perceraian. Dari Iya, situlah saya berpikir. iya itulah Sempat yang tadi eh, pagi sempat ngebentak sama istri juga, tapi nggak lama minta maaf karena udah kelewatan kali. kayak mana kamu bentaknya. Soalnya dari pagi merajuk dia pak, dipanggil nggak jawab. Dan saya Masalah apa? ngomong keras gitu loh, Masalah mau apa? ikut apa enggak, tapi dengan nada tinggi gitu. Dia diem aja masian. Dia orang mana? Kurang Tanjung Merawah, Oh, Siregar juga. tapi nggak pandai bahasa Mandailing ya. Dia pandai pak, saya nggak pandai. Mana orangnya? Nanti keluarga Di saya. dalam. Gini lah, saya sebenarnya terharu juga sama kamu. Sebenarnya kamu ini luar biasa ya. Luar biasanya gini, kamu masih bisa dalam keadaan seperti ini, bisa kuliah gitu ya, broken home lagi. Jarang kayak kayak kamu loh orang. Saya bangga nih sama kamu. Jadi yang paling itu kamu sudah sampai menikah seperti ini, kamu ya eh, ya bisa istilahnya masih bisa lah gitu ya, bisa menahan emosi, tapi itu harus dijaga apalagi di Islam ini, jangan sampai keluar kata-kata cerai dari mulut kita, itu sebagai suami. Dan ingat juga suami itu ya, apalagi dalam Islam ini ibadahnya luar biasa, kali 70 semua gitu ya. Jadi untuk itu pesan saya sama kamu itu, tetap kamu istiqomah, terutama itu kamu sholatnya jaga, sholat jamaah ke masjid itu kamu harus jaga itu, sholat duhanya, sholat Kalau tahajudnya. untuk kalau untuk di masjid kan jauh pak, jadi di rumah. Jadi Iya, masjid dekat rumah masih belum siap. Jadi iya, kadang ke masjid juga bantu-bantu. iya itu diusahakan lah. Jadi itulah yang istilahnya membuat kita itu nyaman gitu. Mungkin kalau kita flashback juga ke orang tua kita, mungkin kita lihat juga ibadahnya dulu gitu kan, waktu itu kayak mana ibadah ayah kita dulu. Itu pasti Kalau juga. ayah ibadahnya kurang pak. Iya, makanya seperti itu, karena istilahnya ibadah kurang, kemudian setan akan masuk, kemudian bertengkarlah dia ujungnya. Akhir bertengkar Iya. ini terjadilah perceraian. Korbannya siapa? Anak. Ya, kamu sudah merasakan, dan orang yang mm, orang yang bisa menceritakan ini karena dia sudah mengalami. Kalau saya pernah cerita gini, misalnya saya kan orang tua saya nggak bisa. Saya nggak mengalami itu, nggak bisa saya cerita gimana itu rasanya tuh menjadi broken home. Jadi untuk itu sebenarnya kamu orang yang luar biasa. Dalam keadaan sengit seperti ini kamu masih bisa berdiri tegak. Itu karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menguji kamu ini. Menguji kamu. Dan ini istilahnya itulah dalam Al-Qur'an itu juga la'allahum yatafakkarun. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi ya, perjalanan keluargamu seperti ini pelajaran sama anak-anaknya. Pertanyaannya, kamu itu berapa berkeluarga anak ayahmu? Kalau dari ayah satu, saya sendiri pak. Oh, berarti itu dia. Jadi saya, ya kita Udah berharap. dari bayi ayah keluar negeri. Terus agak masuk TK, mama yang keluar negeri. Dan nenekmu yang ngurus kamu. Iya sama nenek. Untuk biaya ayah nggak pernah sepeser pun biaya sekolah. Nah itu dia. Jadi ingat, Neneknya yang biayai. Kadang saya pun kerja juga, bersawah juga ya itu dari dia. SMP. Jadi Faisal, ya, walaupun apapun ceritanya, status daripada ayah ataupun ibu itu nggak pernah lepas, itu tetap ayahmu. Iya kan? Wa Iya, wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskurli waliwalidayka ilayal masir, kata Allah dalam surah Luqman. Aniskurli waliwalidayya wa ilaikal masir.
bersyukur kepadaku, kata Allah, juga bersyukur kedua orang tuamu. Apapun ceritanya, kamu tetap mengunjungi mereka, kamu bersopan santun kepada mereka, hormati mereka. Nah itu dia. Sekalipun orang tua kita itu kafir, jadi itu dia, jangan kamu istilahnya ya kamu abaikan. Makanya saya tadi bilang, kenapa kamu berpisah dengan mamamu gitu kan. Aku kalau ada mamaku, bahkan aku lebih suka dengan mamaku, aku yang ngurus gitu. Dan disitulah pintu rezeki itu. Kalau kamu berpisah dengan orang tua, apalagi sudah pisah gitu kan, saya sendirilah, saya rasakan hari ini saya jauh dari kampung, ya paling ya saya transfer gitu. Tapi saya pengen sekali untuk mengurus orang tua bersama di dalam, ya seperti itu. Makanya oleh karena itu, ya kalau bisa ya memang ya namanya keluarga ya pasti kayak gitu. Cuman ya itu tadi dalam Al-Quran itu disandingkan Allah nama orang tua dan dirinya sendiri. Bersyukur kepada aku, kata Allah, juga bersyukur kepada kedua orang tuamu. Inilah pesan itu. Jadi kalau sudah pesannya seperti ini, mari kita hormati orang tua, mari kita silaturahmi mereka, mari kita layani mereka, berhikmat kepada kedua orang tua. Apapun yang mereka lakukan kepada kita pada masa lalu, itu nggak ada apa-apanya gimana orang tua melahirkan kita gitu kan. Jadi untuk itu ya, kalau kamu istilahnya menjadi orang sukses, orang yang berhasil, orang yang kaya, orang tua mulai kamu urus. Itu udah umur 41 tahun ya, oke lah, masih lumayan muda gitu kan, masih muda gitu kan. Tapi ya selalu perhatikan dia. Nah, dia pun sebenarnya pasti ada rasa, karena dia misalkan ya dia yang melahirkan kamu. Apalagi yang ayahmu di sana, coba kasih cindera mata seperti tak jam tangan tak apa. Nah, itulah yang membuat luluh hati orang tua yang keras itu, sadar dia, rupanya anakku juga memperhatikan aku. Jadi ya itu yang kita harapkan sebenarnya. Jadi untuk itu hari ini mereka mungkin kamu tidak tahu, mereka tidak tahu, ayahmu sendiri tidak tahu bahwasanya kamu besok akan sarjana gitu ya. Nggak kata mereka, cuma nanti kamu sudah sampai sana, minta ridhonya orang tua, itu aja. Macam mana, siap Kurnia Faisal? Siap. Iya siap ya. Udah dari dulu pokoknya kalau tiap pulang ke Jawa harus mengunjungin orang tua, silaturahmi itu penting. Biarpun orang tua kita jahat atau apa, tetap orang tua kita juga. Iya. Kemudian yang paling penting itu, kalau untuk cerita sih sebenarnya pengen tinggal sama mama aja. Cuman yang buat mengganjal ini papa tiri saya, Pak. Kalau saya tinggal sama mama, dalam pikiran dia itu saya nyusahin aja, atau udah punya keluarga kok masih numpang gitu. Oh gitu ya, papa tirimu di. Dari situlah saya berpikir saya pindah, tapi saya tetap sering mengunjungi mama juga. Iya, oke lah, saya bisa nangkapnya ya. Jadi apa namanya? Artinya kamu persiapkanlah dirimu untuk menata keluargamu yang baru. Karena istilahnya mudah menikah itu, tetapi untuk mendirikan kokohnya keluarga itu adalah di tangan suami, di tangan seorang laki-laki. Kalau kamu lemah mendidik keluargamu itu, lemah kamu mendidik istrimu, ya kan, kau biarkan istrimu ya tuntunlah di dalam agama. Tapi yang paling penting itu kuatkan dulu agamamu, sholatmu, kayak mana ibadahmu, supaya ya kuat semuanya. Karena nggak ada istilahnya kamu istilahnya dapat kerjaan kayak gini, gajinya besar, kemudian untuk pendidikan ataupun pendidikan untuk anak kita, istri kita nggak kita didik secara agama, maka oleh karena itu disitulah nanti bergejolaknya pertengkaran ya dan segala macam. Jadi itu harapan saya, sebenarnya harapan kita semua ya bisa istilahnya mandiri lah ya, bisa mandiri, bisa memberikan gitu ya. Kemudian juga salah satu yang paling apa itu adalah bisa kita melaksanakan sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunannya Nabi Muhammad SAW. Itu dia. Jadi ingat sholat ya, sholat berjamaah apalagi. Kemudian juga orang tua tadi, apapun ceritanya, walaupun orang tua tidak suka dengan kamu, tapi kamu harus suka dengan dia. Berikan sesuatu penghargaan kepada mereka. Misalkan kayak mama kita kasih sarung atau kasih pakaian, kasih jilbab, ya kan, atau mama ayahmu yang di sana kirim online misalnya, entah kirim kamu sepatu atau baju atau dan semuanya.
itu meluluhkan hati mereka, bahkan mereka itu akan menangis, sehingga mereka menangis mendoakan kamu, dan kamu pasti ya rezeki itu akan terbuka. Itulah yang kita harapkan. Saya sebenarnya sangat ya pengen membantu orang tua setiap hari gitu kan, karena ya dalam keadaan seperti ini ya makanya saya ya calling paling PC lah, video call 1 minggu sekali. Jadi untuk itu saya ingatkan, tetap perhatikan orang tua kita. Baiklah, untuk kali ini saya rasa cukup ya, sangat panjang ya, mulai dari tadi kita seminar sampai juga pertanyaan terkait dengan penelitianmu, juga membahas privasi juga ya, yang tujuannya adalah ya untuk membangun semangat, intinya adalah untuk membangun akhlak kita. Jadi hari ini sebenarnya saya itu melihat kamu itu luar biasa lah ya, luar biasa di pengalamannya dari broken home menjadi ya saat seperti ini ya. Pasti kamu ya saya kasih jempol gitu ya, artinya ya lulus lah. Kalau menurut saya, pandangan batin saya, kamu itu orang yang layak lulus, karena ini yang sebenarnya saya pengen, orang itu adalah orang yang kuat. Tapi dengan ini pun, walaupun kamu lulus secara Eskom sarjana komputer, tetap kamu terus belajar sesuai dengan bidangmu. Artinya apa? Ya manakala nanti kamu ditempatkan di suatu tempat yang sesuai dengan jurusan gitu, bisa kamu persiapkan diri. Salah satunya adalah belajar apa? Menggunakan Excel, menggunakan ya pengolahan data dan semuanya. Rencana saya pengen buat usaha aja, Pak. Ya nggak apa-apa Kayak lah. disuruh pakai kayak install aplikasi atau buat servis komputer gitu. Iyalah, iya. Pokoknya kamu sudah ada gambaran lah ya. Oke, baik, terima kasih Iya. atas perhatiannya. Mohon maaf ini terlalu lama. Ini sebenarnya sharing lah ya. Oke, saya rasa sampai di sini pertemuan kita. Saya saja yang menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.